Pernah nggak kamu merasa hidup ini nggak adil? Kenapa mereka bisa sukses, sedangkan kita masih di tempat yang sama? Kenapa orang lain terlihat bahagia, sementara kita terus diuji? Tapi tahukah Anda, membandingkan hidup dengan orang lain bisa jadi adalah sumber paling besar dari rasa sedih, iri, bahkan kegagalan Anda sendiri. Padahal bisa jadi Allah sedang menyusun takdir terindah yang belum Anda lihat hari ini. Jangan buru-buru iri, karena kamu belum tahu apa yang sebenarnya Allah siapkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, di era media sosial hari ini, banyak dari kita tanpa sadar mulai sering membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman yang lebih kaya, tetangga yang lebih harmonis rumah tangganya, atau bahkan orang asing yang tampak lebih sukses. Padahal membandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan menghadirkan dua hal, kesombongan atau kesedihan. Jika kita merasa lebih baik, kita menjadi sombong. Jika merasa lebih buruk, kita merasa gagal dan putus asa. Padahal Allah tidak menciptakan hidup kita untuk dibanding-bandingkan. Setiap dari kita diciptakan dengan takdir yang unik, rezeki yang berbeda, waktu ujian yang berbeda, dan garis akhir yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Quran Surat An-Nahl ayat 71. Allah sudah menakar dengan sempurna hidup kita. Jika kita tidak mendapatkan sesuatu hari ini, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk memberikannya. Sahabat Tafakur Channel, mari kita renungkan, mengapa kita merasa iri dengan hidup orang lain? Apakah karena kita merasa Allah tidak adil, atau karena kita lupa bahwa yang terlihat indah belum tentu bahagia? Lihatlah orang kaya, bisa jadi setiap malam ia menangis dalam sepi. Lihatlah orang yang cantik, bisa jadi hatinya penuh luka dan tekanan. Lihatlah orang yang terkenal, bisa jadi ia tidak pernah merasa tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, sebab itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh indah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena ketika kita terus melihat ke atas, hati akan selalu merasa kurang. Tapi saat kita melihat ke bawah, kita belajar bersyukur. Syukur itulah yang akan menghidupkan hati. Syukur itulah yang membuat hidup terasa cukup, bahkan dalam kesempitan. Syukur itulah yang akan membuat Allah menambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat Tafakur Channel, hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai di garis finish, tapi siapa yang paling taat, sabar, dan ikhlas dalam perjalanan. Bayangkan seekor kura-kura dan seekor kelinci. Kelinci cepat tapi sombong, kura-kura lambat tapi konsisten. Siapa akhirnya yang menang? Yang menang adalah yang tetap berjalan meski perlahan. Begitulah hidup kita. Kita tidak sedang berlomba dengan orang lain. Kita hanya sedang diuji apakah kita tetap taat pada Allah meski belum dikabulkan, meski belum disembuhkan, meski belum dipertemukan dengan jodoh. Sahabat Tafakur Channel, jangan bandingkan lembaran hidup Anda yang masih di bab 3 dengan hidup orang yang sudah berada di bab 10. Sebab setiap takdir punya waktunya masing-masing. Dan ingat, apa yang Anda anggap kekurangan dalam hidup Anda bisa jadi adalah penjagaan dari Allah agar kamu tetap dekat dengannya. Mungkin Anda belum kaya supaya Anda tidak lupa daratan. Mungkin Anda belum menikah supaya Anda memperbaiki diri Anda dulu. Mungkin Anda sakit supaya Anda terus berdoa dan tidak lalai. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk Anda. Maka jangan iri pada hidup orang lain yang hanya Anda lihat dari luar. Kita tidak pernah tahu ujian apa yang sedang mereka hadapi dalam diam. Sahabat, terkadang yang terlihat sempurna di mata manusia belum tentu sempurna di hadapan Allah. Yang terlihat biasa-biasa saja di mata manusia bisa jadi sangat mulia di sisi Allah. Kuncinya adalah ridho dengan takdir yang Allah tetapkan, syukur dengan yang sudah diberikan, istiqomah dalam ibadah dan doa. Dan yakinlah, semua orang punya waktunya masing-masing. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang punya cerita indahnya sendiri, meski belum sekarang. Jangan terlalu sibuk menengok hidup orang lain sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Jangan terlalu sibuk merasa tertinggal sampai lupa bahwa Allah punya waktumu sendiri untuk bersinar. Maka berhentilah membandingkan hidup, berhentilah mengukur nikmat hanya dengan dunia. Mulailah mengukur keberhasilan dengan ketaatan dan kesabaran. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati Anda tenang, maka Anda telah kaya. Kalau Anda bersyukur, maka Anda telah menang. Kalau Anda sabar, maka Anda telah kuat. Dan kalau Anda ridho, maka Anda telah sampai kepada derajat mulia di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, dunia datang dalam keadaan hina. Artinya dunia tak lagi jadi tujuan, tapi hanya jadi alat. Dan hati kita tidak akan terganggu lagi dengan keberhasilan orang lain, karena kita sadar yang terpenting bukan seberapa besar pencapaian kita di dunia, tapi seberapa besar kita mencintai Allah dan dicintainya. Sahabat Tafakur Channel, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang ridho dengan takdirnya, dan berhenti membandingkan diri dengan sesama. Karena yang paling penting adalah pandangan Allah terhadap kita, bukan pandangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.